Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kami pada kesempatan ini ingin mencoba berbagi cara merancang pembelajaran interaktif, ya, pembelajaran interaktif di masa daring ini gitu. Pembelajaran interaktif di sini ini bukan hanya interaktif antara guru dengan siswa gitu, tapi juga bisa siswa dengan siswa dan juga nanti ada guru gitu. Nah, ini memang perlu kita rancang karena memang pembelajaran daring ini sangat banyak tantangannya gitu ya. Selain jaringan internet yang kurang stabil, bahkan anak-anak juga terkesan sering bosan gitu ya ketika sudah pembelajaran daring gitu. Padahal kadang jam waktu belajar daring itu cuma 1 jam gitu ya, paling lama 1,5 jam. Jadi pada kesempatan ini coba berbagi cara pembelajaran daring yang interaktif dan kreatif. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya bisa mencoba di pembelajaran atau kelas masing-masing. Nah, yang pertama memang kita pahami dulu ya, pastinya sudah mengerti materi dan bahan yang akan dipelajari. Kemudian dikondisikan siswa kita ada berapa orang, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama pada kesempatan ini saya menggunakan aplikasi Google Meet gitu ya. Nah, Google Meet ini ada kekuatannya gitu ya, keunggulannya yang bisa kita manfaatkan untuk belajar interaktif. Nanti bahkan juga ada sesi diskusi kelompok gitu ya. Nah, yang pertama itu kita buat dulu ya undangan untuk daring. Jadi disesuaikan memang dengan RPP juga gitu. Nah, misalnya kita buat ya pembelajaran contohnya judulnya jam berapa gitu ya. Kalau kelas 9 dibuat kelas 9 gitu ya. 9 IPS seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat, misalnya kita buat waktunya di sini jam 8, misalnya itu sampai 1,5 jam gitu misalnya jam pelajarannya. Nah, jadi ini sudah ada ya linknya, nanti kan akan dibagikan ke anak-anak seperti itu ya, dibagikan ke anak-anak linknya. Oke. Nah, kemudian adalah Jamboard ya. Jamboard ini sangat penting, nanti akan bisa kita bagikan ke anak-anak ya, supaya nanti mereka bisa melihat sama-sama bisa berinteraksi di sini seperti itu. Caranya bagaimana? Buat dulu misalnya belajar negara di dunia seperti itu ya. Jadi kita buat judul dulu, kemudian setelah ini bisa dibagikan ya, ini diatur dulu ya. Kalau akun yang gratis nanti sudah diatur bagaimana supaya bisa dilihat atau diedit. Ini ada pilihannya. Ini kalau hanya dilihat nggak bisa ngedit gitu, jadi perlu diatur gitu ya supaya diedit. Kemudian linknya ini dibagikan ke link pertemuan ya, supaya nanti anak-anak yang di sini bisa join ya. Jadi misalnya kita buat seperti ini ya, nanti mereka bisa lihat dan otomatis akan bersama-sama nanti bergabung di sini, dan ini bisa menjadi papan tulis bersama gitu ya, Jamboard ini. Nah, kemudian kalau sudah ada ininya, kemudian kita setting ya. Kalau misalnya ada rencana belajar kelompok, kita buat nama-nama kelompoknya, berapa kelompok, dan langsung kita tentukan juga nama-namanya di sini. Jadi nanti ketika mereka masuk langsung sesuai halaman mereka masing-masing gitu ya, sesuai laman kelompok masing-masing gitu. Misalnya ini kelompok 1 gitu ya. Khusus di halaman 1 ini kelompok 1, di sini kelompok 2 seperti itu sampai seterusnya gitu ya. Kemudian kita buat juga nama-namanya gitu ya, siapa aja kelompok 1, misalnya kelompok 2 ini misalnya Amir dan
DKK gitulah ya, Amir DKK misalnya, supaya ini. Kemudian di kelompok ini Umar DKK gitu, dan kawan-kawan gitu ya. Jadi bisa dibuat di sini. Ya, setelah itu nanti sudah ini, artinya kan sudah ini disiapkan baiknya sebelum pembelajaran gitu. Jadi supaya tidak gagok nanti ketika pas pembelajaran gitu. Nah, satu lagi, setelah sudah halaman selesai dan link. Nah, kalau misalnya ada diskusi kelompok supaya ada interaksi ya, supaya nggak bertumbukan, kan kita nih ngumpul semua di sini nantinya gitu ya. Supaya nggak bertumbukan juga suara antara kelompok 1, kelompok 2 dan guru di sini. Ini bisa kita buat juga di sini gitu ya. Kita buat link yang baru sesuai dengan banyak kelompok yang kita rancang gitu ya. Ini bisa buat kelompok 1. Nah, tambahkan Google Meet-nya. Udah. Kemudian kita buat juga lagi kelompok link yang baru. Ya, ini kita buat kelompok 2 gitu. Disesuaikan dengan rancangan kita. Kemudian ini kita sebagai guru bisa juga memantaunya gitu ya, memantau. Nah, nanti kita minta, ini kan kelompok link utama tadi gitu ya. Kita minta mereka yang di sini masuk ke link kelompok masing-masing gitu ya. Ya. Ini. Nah, ini tadi kelompok 1 ya, join. Kemudian sembari menunggu, ini kelompok 2 kita join juga. Kelompok 2 ini join juga seperti ini. Nah, jadi yang dari link utama untuk setiap kelompok masing bisa masuk ke sini ya. Kemudian yang ini juga seperti itu ya. Nah, otomatis ini bisa kita pantau gitu ya. Ada beberapa kelompok, ini nanti bisa kita pantau diskusi setiap kelompok di sini ya. Mereka bisa juga saling berinteraksi gitu ya, saling berinteraksi di kelompoknya masing-masing. Nah, jadi ada apa namanya, kayak breakout room gitu ya. Jadi ada breakout roomnya di sini. Nah, ini kemudian menjadi link utama. Nanti kita bisa kasih waktu mereka berapa lama untuk mengerjakan di sini tadi. Inilah menjadi papan tulisnya mereka secara daring gitu ya. Nanti kelompok 2 di sini nanti jawabannya hasil diskusinya gitu. Dan kita padukan juga, memang kita siapkan juga di awal PPT kita. Nah, nanti akhirnya mereka nanti kan akan buat di sini bisa saling berinteraksi satu sama lain seperti itu. Nah, kemudian tambahan juga ini bisa menjadi catatan mereka juga ini selama pembelajaran nanti, nggak hilang gitu ya. Yang penting kita tetap ingatkan kepada peserta didik supaya tidak menghapus gitu ya. Jangan sembarangan nanti menghapus apa yang dibuat temannya gitu. Memang di situ kelemahannya. Jadi kita ingatkan di awal peraturannya supaya mereka tidak menghapus sembarangan yang dibuat temannya gitu. Atau cara lain bisa juga kita minta nanti kepada peserta didik kita setiap kelompok mereka buat gitu ya, jempolnya sendiri. Nah, dengan caranya mengklik yang di sini seperti itu. Jadi mereka nanti bisa langsung ada jempolnya sendiri. Kemudian juga yang di sini juga seperti itu. Jadi mereka bisa ini buat sendiri jempolnya gitu. Bisa juga seperti ini cara yang lain gitu. Tapi cara yang terbaik itu kan kalau udah kita siapkan tidak banyak butuh waktu ya gitu. Kalau sudah kita siapkan kian. Nah, cara seperti ini juga bisa nanti kalau misalnya ini ya, untuk dikreasikan. Nah, pada akhirnya kelompok-kelompok akan berdiskusi mereka gitu kan. Kemudian sekali-sekali kita pancing juga gitu ya, kita hidupkan mikrofonnya gitu di sini gitu ya, di link 1 gitu bicara, supaya nanti kita tunjuk juga boleh ketuanya yang mengarahkan seperti itu. Jadi akhirnya nanti mereka menjadi aktif gitu ya, menjadi sangat
termotivasi juga untuk belajar. Jadi tidak hanya mendengarkan seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, ada sesi tanya jawab, diskusi di antara mereka, itu sudah sangat bagus. Kemudian setelah selesai diskusi semuanya setiap kelompok dengan waktu yang kita tentukan, kita minta lagi gabung ke link utama. Jadi yang kelompok tadi itu kita hapus gitu ya, kita selesaikan meetnya ya, hentikan. Jadi anak-anak nggak bisa lagi bergabung juga di situ. Kemudian link utama di sini nanti presentasi, mereka bisa share screen juga gitu, bisa saling menanggapi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini sangat menarik memang, nanti dipadukan. Ada baiknya memang dipersiapkan di awal dulu seperti itu untuk rancangan pembelajaran untuk daring ya, untuk daring di masa PJJ sekarang ini. Ini contoh yang pernah saya coba di kelas ini, di kelas SMA ya, karena saya ada ngajar SMA juga. Saya sudah bagi langsung mereka ada berapa kelompok gitu ya. Ini cukup apa ya, jadi soalnya itu sudah saya kasih sebelumnya di PPT gitu. Jadi ada sesi diskusi, ini hasil diskusinya. Ini ada kelompok Pancasila, kemudian kelompok Merah Putih, kemudian ada kelompok NKRI, kemudian ada kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Jadi cukup ini ya, kalau anak-anak bagian-bagian seperti ini kan cukup bersemangat mereka kalau mereka dilibatkan dalam pembelajaran. Demikian dari saya, nanti akan saya putarkan juga cuplikan ini ya, cuplikan video pembelajaran interaktif yang pernah saya lakukan di kelas 3. Semangat Bapak Ibu, semoga pembelajarannya semakin lebih baik. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Jadi kami saat ini akan mempresentasikan tentang pemberontakan PKI Madiun. Nah, yang pertama itu pemberontakan ini dilatar belakangi atas kekecewaan Amir Syarifuddin dan kelompoknya atas perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Nah, pada saat itu setelah perjanjian Renville itu disahkan, Soekarno itu mengubah kabinetnya dan kabinet Amir Syarifuddin ini jatuh. Itulah yang menyebabkan Amir mengklaimkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia Soviet. Yang kedua itu ada Amir Syarifuddin bersama Musso, ia juga memimpin pemberontakan di Madiun. Ia juga memproklamasikan dirinya sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Soviet. Jadi kalau Musso ini presidennya, Erik Syarifuddin ini sebagai Perdana Menterinya. Lanjut, Lembita. Dari pemberontakan ini memiliki dampak terhadap bangsa Indonesia pada masa itu dan juga pada masa sekarang. Kalau untuk masa sekarang, Indonesia juga mempengaruhi atau menggantikan ideologi Pancasila dengan paham komunis. Untuk masa sekarang dampaknya itu mungkin masih adanya kelompok-kelompok tertentu yang mau menggantikan ideologi Pancasila dengan berbagai cara, sehingga mungkin ada terjadi teror atau bahkan terjadi hoax-hoax yang menyebar gitu. Terus yang kedua menjadi bahan pembelajaran seperti saat ini kita mempelajari pemberontakan ini untuk mengerti dan untuk memperkuat kesatuan dan keamanan bangsa kita berdasarkan Pancasila. Upaya pemerintah Indonesia membentuk gerakan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Aris Nasution untuk menumpas pemberontakan di Madiun. Nah, kesimpulannya dari segala hal ini, pemberontakan PKI ini terjadi karena kekecewaan terhadap pemerintah dan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. PKI melakukan pemberontakan dengan kekerasan, pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya yang dimana menyebabkan kericuhan pada masa itu. Sasarannya adalah tokoh pemerintahan,
hingga masyarakat biasa yang bersikap kontra terhadap PKI. Nah, seperti yang sudah disebutkan Calvin, upaya pemerintah Indonesia itu membentuk gerakan operasi militer untuk menumpas PKI ini. Kalau menurut kami pribadi, bersifat kontra terhadap pemerintah itu sah-sah saja, namun kita bisa melihat cara pemberontakannya itu apakah menimbulkan perpecahan atau tidak. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok Pancasila ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Pancasila. Oke, enggak ada yang tepuk tangan, cuma Pak Zawandri. Mana yang lain? Oke, ini untuk kelompok Pancasila. Sebelum Pak Zawandri memberikan komentar, silakan dari kelompok ini dulu yang memberikan apresiasi. Kalau ada pertanyaan, silakan pertanyaan juga. Dari kelompok Merah Putih, berarti ada Jasmine Cepayes, ya, yang di sini.